Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita bisa masih dipertemukan. Ya, kalau pertemuan kemarin teman-teman hanya melihat slide yang saya bagikan melalui Open Learning. Nah, sekarang ini slide yang kemarin saya bagikan saya coba sampaikan melalui media. Ada kameranya di sini. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Saya rasa mungkin teman-teman lagi bahagia karena mungkin ada beberapa yang sudah menerima bantuan kuota sebesar 50 GB. Ini mungkin suatu mukjizat atau suatu berkah yang bisa teman-teman pakai untuk pembelajaran. Oke ya, langsung aja. Ini teman-teman, mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Manajemen ya. Ada, kalau dari kata-katanya Sistem Informasi Manajemen, artinya ada 3 kata, ada sistem, ada informasi, kemudian ada manajemen. Kalau kita definisikan masing-masing per kata ya, seperti yang teman-teman lihat di Open Learning, sudah saya share di Open Learning. Kita lihat bahwa sistem ini adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan utama organisasi atau institusi. Kata kuncinya adalah di situ ada susunan teratur dari kegiatan-kegiatan, kemudian susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Ada prosedur yang berhubungan, ada suatu kegiatan-kegiatan yang teratur untuk melaksanakan mempermudah kegiatan utama organisasi. Kalau teman-teman mungkin pernah mengatakan, misal berkunjung ke suatu institusi, ketika berkunjung ke situ institusi dan melihat di sana, setelah melihat kemudian teman-teman merespon bahwa wah, kayaknya pelayanannya sudah sangat tersistem gitu kan, rapi, teratur. Nah, itu berarti kan merupakan definisi dari suatu sistem. Ada suatu kegiatan berkaitan, ada suatu prosedur yang saling berhubungan. Itu yang dinamakan sistem. Artinya teman-teman kalau melihat misalnya berkunjung ke institusi, wah kayaknya kegiatannya tersistem sekali ya. Misalnya dari kita datang pertama, kemudian habis datang, kemudian dilanjutkan kemana, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya itu sudah suatu tersistem. Ya, kemudian informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Data berupa data ini adalah berupa angka-angka bisa, kemudian berupa fakta-fakta juga bisa, atau sudah yang statistik yang sudah dapat menghasilkan kesimpulan. Informasi, contohnya begini, misal ini berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa baru. Saya memperoleh informasi bahwa jumlah pendaftar misalnya hari ini ada 50 orang. Itu merupakan suatu informasi. Ya. Kok bisa dikatakan informasi 50 orang? Karena di situ ada beberapa data-data. Nah, 50 orang itu siapa saja data-datanya. Nah, makanya ada si A, ada si B, kemudian ada si C, kemudian dan yang seterusnya itu berupa data-data. Atau contoh lagi, misalnya saya memperoleh informasi bahwa jumlah pendaftar meningkat. Oh, kok tahunya bisa meningkat? Nah, karena saya mempunyai data-data bahwa
data hari ini jumlah pendaftar 20, jumlah hari berikutnya 50. Nah, itu kan artinya data itu sudah diolah, akhirnya menghasilkan suatu informasi bahwa jumlah pendaftar PMB meningkat. Ya, artinya dari ada sistem, kemudian ada informasi. Kalau sistem tadi adalah kegiatan-kegiatan yang beraturan, prosedur, informasi berupa data-data. Kemudian kalau tadi sudah ada suatu sistem, kemudian ada informasi, kemudian berikutnya adalah manajemen. Ya, saya rasa teman-teman masuk di jurusan manajemen sudah pada tahu bahwa manajemen ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Contoh misalnya kan manajemen begini, teman-teman misal dari HMPS ini ingin mengadakan seminar. Nah, untuk mengadakan seminar tujuannya adalah untuk mengadakan seminar bisa sukses. Untuk mencapai itu teman-teman melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Nah, untuk melakukan suatu pekerjaan mencapai tujuan itu pastinya nanti teman-teman akan membagi-bagi, ya. Makanya di manajemen di istilah ada yang ini enggak cuma manajemen ya, ada teman-teman dari EKIS bahwa di manajemen ada yang dikenal dengan istilah POAC, ada planning, organizing, kemudian ada actuating, ada controlling. Sebenarnya POAC ini sudah berkembang, enggak hanya POAC saja, sudah ada penambahannya. Tapi pada intinya kurang lebihnya itu ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan berarti teman-teman mempunyai planning, kemudian organizing. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu kan mengadakan seminar, teman-teman pasti akan membagi-bagi ini yang ditunjuk sebagai ketuanya, kemudian ini yang ditunjuk sebagai bendaharanya, ini yang ditunjuk sebagai seksi konsumsi, ini yang ditunjuk sebagai seksi sponsorship dan sebagainya. Nah, dari masing-masing seksi itu kan punya tugas ataupun job masing-masing. Nah, itu kan berarti yang namanya proses manajemen, ya, artinya membagi-bagi untuk mencapai satu tujuan. Kemudian, nah, bagaimana itu dalam konteks manajemen yang kecil? Bagaimana dengan manajemen yang lebih luas? Misalnya, suatu teman-teman mau bikin suatu perusahaan, ya kan? Otomatis teman-teman pasti akan memilih ada divisi marketingnya, ada divisi keuangan, kemudian ada divisi operasional dan sebagainya. Nah, ini definisi dari manajemen. Nah, bagaimana kalau kita gabung dari ada sistem, informasi, ada manajemen. Ada sistem, informasi, dan manajemen. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ke berikut. Nah, kalau tadi sudah ada suatu sistem, kemudian ada informasi, kemudian berikutnya adalah manajemen. Ya, saya rasa teman-teman masuk di jurusan manajemen sudah pada tahu bahwa manajemen ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Contoh misalnya kan manajemen begini, teman-teman misal dari HMPS ini ingin mengadakan seminar. Nah, untuk mengadakan seminar tujuannya adalah untuk mengadakan seminar bisa sukses. Untuk mencapai itu teman-teman melakukan suatu pekerjaan bersama-sama.
Nah, untuk melakukan suatu mencapai tujuan itu, pastinya nanti teman-teman akan membagi-bagi, ya. Makanya di manajemen, di istilah ada yang, oh ini nggak cuma manajemen ya, ada teman-teman dari EKIS, bahwa di manajemen ada yang dikenal dengan istilah POAC, ada planning, organizing, kemudian ada actuating, ada controlling. Sebenarnya POAC ini sudah berkembang, nggak hanya POAC aja, sudah ada penambahannya, tapi pada intinya kurang lebihnya itu ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan berarti teman-teman mempunyai planning, kemudian organizing. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu kan mengadakan seminar, teman-teman pasti akan bagi-bagi, ini loh, ini yang ditunjuk sebagai ketuanya, kemudian ini yang ditunjuk sebagai bendaharanya, ini yang ditunjuk sebagai seksi konsumsi, ini yang ditunjuk sebagai seksi sponsorship dan sebagainya. Nah, dari masing-masing seksi itu kan punya tugas ataupun job masing-masing. Nah, itu kan berarti yang namanya proses manajemen, ya. Artinya membagi-bagi untuk mencapai satu tujuan. Kemudian, nah, bagaimana itu dalam konteks manajemen yang kecil? Bagaimana dengan manajemen yang lebih luas? Misalnya suatu teman-teman mau bikin suatu perusahaan, ya kan? Otomatis teman-teman pasti akan memilih ada divisi marketingnya, ada divisi keuangan, kemudian ada divisi operasional dan sebagainya. Nah, ini definisi dari manajemen. Nah, bagaimana kalau kita gabung dari ada sistem, informasi, ada manajemen, ada sistem, informasi, dan manajemen. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ke berikut.